Bihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di alinea yang keempat, di mana larangan untuk sujud kepada matahari, bulan, pohon, juga tidak boleh bersujud kepada gunung atau para nabi, para wali. Barang siapa yang sujud kepada mereka, maka bisa jadi kafir, keluar dari Islam. Karena sujud itu adalah ibadah yang besar, dan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, maka makhluk ini tidak bisa atau tidak boleh diibadahi, disujudi. Berikutnya, wa kadzalika man ankara ala wajhi takdzib. Demikian pula orang yang mengingkari dengan cara mendustakan syai'an mimma wasafahu Allah bihi nafsah, sesuatu dari apa yang Allah sifatkan dengan sifat tersebut kepada dirinya, fa innahu kafir, maka dia kafir. Maksudnya orang yang mengingkari sifat Allah dari sifat-sifat yang Allah sematkan kepada dirinya, kemudian diingkari, maka kafir. Mengingkari sifat Allah itu kafir. Li'annahu mukadzibun lillahi wa rasulihi, karena berarti dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Mendustakan Allah dan Rasulnya. Fa idza ankara sifatan min sifatillahi ala wajhi takdzib fa huwa kafir. Maka barang siapa orangnya, atau fa idza ankara, apabila seseorang mengingkari satu sifat dari sifat-sifat Allah dengan cara mendustakan, maka dia kafir. Litakdzibihi lima jaa fil kitabi was sunnah, karena berarti dia mendustakan terhadap apa yang telah terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran, Alkitab atau Al-Quran dan Sunnah Nabi menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seseorang dia mendustakan satu sifat dari sifat-sifat Allah, berarti dia kafir dan mendustakan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qala misalnya ada orang berkata, innallaha lam yastawi 'alal arsy wa la yanzilu ila sama'id dunya fa huwa kafir. Contohnya, apabila seseorang berkata, sesungguhnya Allah tidak beristiwa di atas arsy, tidak beristiwa di atas arsy, tidak tinggi di atas arsy, ya. Maka, atau seseorang berkata Allah tidak turun ke langit dunia, maka dia kafir. Kata Syekh, maka dia kafir. Kenapa kafir? Karena Al-Quran mengabarkan bahwasanya Allah itu di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu atau Ar-Rahman itu berada di atas arsy, beristiwa, tinggi, ya, ala wartafa'a wastaqarra, menetap di atas arsy. Kemudian Nabi menghabarkan
bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia. Innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi kulli lailah. Ya. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, turun ke langit dunia di setiap malam. Fi thuluthil akhir, di sepertiga malam. Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam akhir. Allah menyatakan dirinya di atas arsy, ala al-arsy. Nabi menghabarkan Allah turun ke langit dunia, maka kita harus mengimaninya. Allah berada di atas arsy dan Allah turun ke langit dunia. Jangan digambarkan, dibayangkan keberadaan Allah dan turunnya Allah seperti turunnya makhluk. Kemudian karena menyamakan demikian, akhirnya mengingkari sifat Allah tersebut. Maka barang siapa yang mengingkari atau Allah tidak beristiwa di atas arsy, kalau bahasa Indonesia sih terjemahannya bersemayam. Ya, di terjemahan Allah menyatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Tsumma istawa 'alal arsy. Setelah Allah menciptakan, inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabbmu Allah, alladzi khalaqas samawati wal ard. Allah telah menciptakan langit dan bumi dalam 7 masa. Tsumma istawa 'alal arsy. Kemudian Allah bersemayam, beristiwa di atas arsy. Maka kita imani, tidak diingkari atau mengingkari, karena Allah berfirman demikian. Dan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam akhir, kita juga mengimani. Jangan dibayangkan, loh kalau begitu arsy-nya kosong dong, karena Allahnya turun, arsy-nya kosong. Tidak mungkin seperti ini. Katanya Allah di atas arsy. Ini sebabnya menyamakan turunnya Allah dengan makhluk. Jadi timbangannya akal. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Kita teruskan. Wa idza ankaraha ala wajhi ta'wil, akan tetapi kalau pengingkarannya itu karena takwil, ya, fa innahu yanzuru hal ta'wiluhu sa'ir, maka kita lihat dulu apakah takwilnya itu dibolehkan dalam ruang yang dibolehkan takwil, ya, yumkin an yakuna mahallan ijtihad, atau mungkin ada ruang untuk berijtihad, amla, atau tidak. Fa in kana sa'igon, apabila itu ada ruang untuk ditakwil atau ada tempat untuk diijtihadi, fa innahu la yakfur, maka dengan sebab takwil atau ijtihadnya itu seseorang tidak menjadi kafir, tidak kafir dengan sebab takwil. Ya. Lakinnahu yafsuq atau yufsiq. Akan tetapi orang tersebut berarti berbuat fasik, berbuat dosa, fasik. Kenapa? Li khurujihi an manhaji ahli sunnah wal jamaah, karena keluarnya orang tadi dengan dari manhaj, cara beragamanya ahlu sunnah wal jamaah. Itu, ini tentang sifat Allah. Wa amma idza kana laisa lahu musawwirun
fa inna ingkarat ta'wil alladzi la musawwirun lahu ka inkari takdzib fayakunu aidan kafiran wal iyad billah. Adapun katanya kalau tidak ada ruang untuk bisa ditakwil, maka